액션 let's go 저 건물을 찾으러 오빠 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 돈 많아? 오빠 안 되죠. 오빠 Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama aku Maulidiani dari kelas 1132. Pernah bingung gak sih gimana cara nyari turunan suatu fungsi? Tenang, di video ini kita akan belajar bareng tentang turunan fungsi aljabar, mulai dari konsep sampai cara menyelesaikan soalnya. Simak sampai selesai ya. Pada video ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu pertama, teman-teman dapat memahami konsep dasar turunan fungsi aljabar. Kedua, teman-teman dapat menentukan turunan fungsi menggunakan aturan turunan. Dan yang ketiga, teman-teman dapat menyelesaikan contoh soal turunan fungsi aljabar dengan tepat. Jadi, apa itu turunan fungsi aljabar? Secara umum, turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru yang menunjukkan laju perubahan fungsi aslinya. Sering diartikan sebagai gradien garis singgung kurva pada titik tertentu. Secara mudahnya, turunan adalah cara menurunkan pangkat variabel. Misalnya, x pangkat n menjadi n dikali x lalu pangkatnya dikurangi 1. Untuk mendapatkan fungsi baru yang lebih sederhana, yang membantu kita tahu seberapa cepat atau lambat nilai fungsi berubah atau apakah fungsi sedang naik atau turun. Oke, sekarang kita masuk ke aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. F aksen x sama dengan n kali ax pangkat n dikurangi 1. Supaya lebih paham, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan fungsi pertama fungsi berikut. Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Penyelesaiannya menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu si pangkatnya kita kalikan dengan koefisien depan, lalu pangkatnya kita kurangi 1, menjadi 3 kali 6x pangkat 3 dikurangi 1 min 2 dikali 3x pangkat 2 min 1, lalu ditambah 1 dikali 4x pangkat 1 min 1. Hasilnya menjadi f aksen x sama dengan 18x kuadrat min 6x ditambah 4. Selanjutnya, kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu turunan y sama dengan u dikali v. Rumusnya adalah y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Sekarang kita lihat contoh soalnya, yaitu tentukan turunan fungsi berikut. Fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dikali 4x tambah 2. Sebelum menyelesaikannya, kita perlu mencari nilai u aksen dan v aksennya terlebih dahulu, menggunakan cara turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengalihkan pangkat dengan koefisien lalu pangkatnya dikurangi 1. Untuk u aksen, koefisien 2 dikali 3x pangkat 2, lalu pangkatnya dikurangi 1 sehingga menjadi 6x. Itulah nilai u aksen. Untuk v aksen, koefisien 1 dikalikan 4x pangkat 1, lalu dikurangi 1 pada pangkatnya, sehingga hasilnya 4. Itulah nilai v aksen. Terakhir, kita masukkan semuanya ke dalam rumus. Menjadi 6x dikali 4x tambah 2 ditambah 3x kuadrat min 2 dikali 4. Lalu 6x-nya kita kalikan ke dalam kurung. 6x dikali 4x sama dengan 24x kuadrat. 6x dikali 2 sama dengan plus 12x. Lalu yang 4-nya juga kita kalikan dengan yang di dalam kurung. 3x kuadrat dikali 4 sama dengan positif 12x kuadrat. Lalu min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Setelah itu, yang pangkatnya sama kita jumlahkan. 24x kuadrat ditambah 12x kuadrat sama dengan 36x kuadrat. 12x-nya kita turunkan dan min 8-nya kita turunkan. Jadi, hasil dari contoh soal ini adalah 36x kuadrat ditambah 12x min 8. Selanjutnya, kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu turunan dari y sama dengan u dibagi v. Rumusnya adalah y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen lalu dibagi v kuadrat. Sekarang kita lihat contoh soalnya, yaitu tentukan turunan fungsi berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat min 4 dibagi 4x plus 1. Sebelum kita menyelesaikannya, kita perlu mencari nilai u aksen dan v aksennya terlebih dahulu menggunakan cara yang sebelumnya. Jadi u aksennya adalah 4x dan v aksennya adalah 4. Setelah itu, kita masukkan semuanya ke dalam rumus.
menjadi 4x dikali 4x plus 1 dikurangi 2x kuadrat min 4 dikali 4, lalu dibagi 4x plus 1 kuadrat. Lalu 4x nya kita kalikan ke dalam kurung menjadi 16x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4 nya juga kita kalikan ke dalam kurung menjadi 8x kuadrat min 16 per 4x plus 1 pangkat 2. Lalu karena di sini ada min, jadi kita kalikan dulu ke dalam 8x kuadrat dikurangi 16. Hasilnya menjadi 16x kuadrat ditambah 4x min 8x kuadrat ditambah 16 dibagi 4x ditambah 1 kuadrat. Lalu yang pangkatnya sama itu kita jumlahkan. Hasilnya menjadi 8x kuadrat ditambah 4x ditambah 16 dibagi 4x ditambah 1 pangkat 2. Sekarang yang terakhir itu ada aturan rantai. Misal Y sama dengan F UX atau Y sama dengan F bundaran UX, dan F dan U adalah fungsi 2 yang memiliki turunan. Maka turunan Y adalah Y aksen sama dengan F aksen UX dikalikan U aksen X. Supaya lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan fungsi berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat min 2 pangkat 2021. Penyelesaiannya yaitu 2021 kita kalikan dengan koefisien depan dan nanti pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2021 dikali 1 dalam kurung 2x kuadrat min 2 pangkat 2021 min 1. Hasilnya adalah 2021 dalam kurung 2x kuadrat min 2 pangkat 2020 dikalikan 4x. 4x nya ini dari turunan 2x kuadrat min 2. Lalu 4x nya kita kalikan dengan 2021 menjadi 8084x dalam kurung 2x kuadrat min 2 pangkat 2020. Sekian penjelasan mengenai turunan fungsi aljabar. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready for action, let's go. 수업 건물을 찾으러